Putri saya dan suaminya mencoba memaksa saya menandatangani dokumen di bank. Tapi kemudian manajer turun tangan dan mengubah segalanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komentar di bawah ya supaya aku bisa terus cerita-cerita ini. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya di rumah Ibu Sekar. Suasananya tenang, damai, dan sedikit muram. Sinar matahari yang hangat masuk melalui lubang-lubang kecil di tirai tua di ruang tamunya. Cahaya keemasannya membuat debu-debu kecil di udara tampak seperti sedang menari. Aroma kopi hitam panas berpadu dengan aroma manis bunga melati dari halaman belakang. Aroma itu selalu membuatnya teringat mendiang suaminya, Wisnu. Ia telah meninggal dunia hampir 5 tahun yang lalu, tetapi rutinitas pagi ini, menyiram tanaman, membuat kopi, lalu duduk di teras, adalah yang membuatnya tetap tegar. Ia sering duduk di sana, membaca koran atau sekadar memandangi jalanan yang ramai di luar. Ibu Sekar dulunya seorang guru. Selama 35 tahun, beliau mengajar anak-anak tentang bahasa Indonesia, tentang bagaimana satu kata dapat mengubah makna sebuah kalimat. Beliau selalu memberitahu murid-muridnya bahwa kata-kata bisa lembut atau bisa tajam seperti pisau. Keahliannya, membaca yang tersirat, membuatnya cepat menyadari ketika ada sesuatu yang terasa janggal. Tiba-tiba, suara keras ponselnya di atas meja kayu memecah keheningan. Ia menunduk. Ternyata itu panggilan dari Kirana, putri tunggalnya. Semoga damai menyertaimu, Ibu. Suara Kirana riang, mungkin terlalu riang. Kedengarannya ia berusaha terlalu keras. Waalaikumsalam, Lin. Kenapa menelepon pagi-pagi begini? Ada apa? Tanya Ibu Sekar sambil menyesap kopinya. Cangkirnya terasa hangat di tangannya. Hehe, ya, Bu. Baskara dan aku ada urusan penting hari ini. Makanya aku langsung telepon. Ibu ada waktu sekitar jam 11? Bisakah Ibu ikut kami ke bank? Ini cuma urusan sepele, soal beberapa dokumen, tapi sangat penting untuk masa depan kita. Administrasi. Ibu Sekar mengerutkan kening. Kata itu terdengar aneh. Kirana tidak pernah menyukai hal-hal membosankan seperti itu. Sejak menikah dengan Baskara 3 tahun lalu, Kirana lebih suka menghabiskan waktunya di mall, salon kecantikan, atau mengobrol dengan teman-teman kayanya. Surat apa? Lin? Kenapa aku harus ikut? Tanya Ibu Sekar hati-hati. Oh, nanti aku jelaskan, Bu. Ngomong-ngomong, ini kabar baik. Kami jemput jam 10. Pakai baju yang bagus, ya? Assalamualaikum. Panggilan itu berakhir bahkan sebelum ia sempat menjawab. Perlahan, ia meletakkan ponselnya. Hatinya terasa berat. Kabar baik? Macam apa yang membutuhkan kehadirannya di bank? Dan mengapa Kirana terdengar seperti menyembunyikan sesuatu? Ia menoleh ke foto suaminya, Wisnu, di dinding. Ia tampak tampan berseragam, tersenyum padanya dari bingkai foto. Sayang, putrimu sedang merencanakan sesuatu, bisiknya. Bertahun-tahun hidupnya telah memberitahunya bahwa hari ini bukanlah hari yang baik. Tepat pukul 10, sebuah SUV hitam mengilap berhenti di depan rumahnya. Mobil itu tampak terlalu mahal untuk Baskara, yang bekerja di sebuah perusahaan properti kecil. Ia selalu mengatakan itu, fasilitas kantor. Tetapi Baskara tidak pernah mempercayainya. Ibu Sekar keluar mengenakan gamis sederhana dan kerudung senada. Kirana melambaikan tangan dari kursi penumpang dengan senyum cerah, sementara Baskara keluar dan membuka pintu belakang. Silakan masuk, Nyonya, katanya sopan, tetapi suaranya terdengar kaku. Di dalam mobil, AC terasa dingin, tetapi keheningan terasa lebih dingin. Kirana tak henti-hentinya mengobrol tentang hal-hal konyol. Teman yang membeli tas mewah, drama dari sinetron yang ditontonnya tadi malam. Ia jelas berusaha menutupi keheningan itu. Namun, Baskara tetap diam, tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Akhirnya, Ibu Sekar tak tahan lagi. Jadi, kita mau ngapain di bank, Lin? Tanyanya. Kirana terdiam. Senyumnya memudar. Begini, Bu. Baskara punya teman yang punya proyek bisnis besar. Kesempatan emas, sebenarnya. Tapi dia butuh uang cepat. Kalau berhasil, kita bakal kaya, Bu. Nggak ada utang lagi, nggak ada kekhawatiran lagi. Hati Ibu Sekar hancur. Uang lagi. Selama setahun terakhir,
Kirana dan Baskara sering meminta pinjaman. Pertama, untuk mobil, lalu untuk memperbaiki rumah, lalu untuk bisnis yang tak pernah berhasil. Ia selalu memberi karena ia sayang putrinya. Lalu apa hubungannya dengan aku dan Bang? Tanyanya dengan tenang. Kirana meraih tangan ibunya. Kita butuh agunan, Bu. Pinjaman besar. Satu-satunya yang cukup berharga adalah rumah itu. Mobil itu meluncur memasuki kota. Gedung-gedung tinggi menjulang di sekelilingnya, dan ia merasa seperti dibawa ke tempat asing. Jadi, kata Ibu Sekar dengan suara berat, kamu ingin aku menggunakan rumah kita sebagai jaminan? Kirana menunduk. Baskara berdeham. Keduanya tak berani menjawab. Keheningan itu menceritakan segalanya. Rumah itu bukan sekadar dinding dan atap. Disitulah ia dan Wisnu membangun kehidupan mereka, tempat Kirana tumbuh dewasa. Menggunakannya sebagai pertaruhan terasa seperti meludahi kenangan akan suaminya. Tidak, jawabnya tegas. Mobil membeku dalam keheningan. Senyum Kirana lenyap, digantikan amarah. Ada apa, Bu? Cuma 6 bulan. Kami akan membayarnya, dan Ibu akan mendapatkan kembali surat-suratnya. Kenapa Ibu tidak mau membantu kami? Bukannya aku tidak mau membantu, kata Ibu Sekar lembut. Tapi sesuatu sebesar ini tidak bisa diputuskan di jalan. Aku perlu membaca rencana bisnisnya. Aku juga harus bicara dengan Pak Suroso, pengacara keluarga kita. Bentak Baskara, suaranya tajam. Tidak perlu pengacara. Ini masalah keluarga. Kau tidak percaya padaku. Karena ini masalah keluarga, aku harus berhati-hati, jawabnya dengan tenang. Kirana mulai menangis palsu. Bu, Ibu lebih percaya orang luar daripada putri Ibu sendiri. Apa aku seburuk itu? Cukup, Lin. Selah Baskara. Wajahnya menyeringai dingin. Ia menghentikan mobil di pinggir jalan dan menoleh. Tatapannya tajam menatap ibu mertuanya. Dengar, Bu, kita tidak punya waktu. Investor sudah menunggu. Kalau ini gagal, saya akan kehilangan muka, dan nama keluarga kita akan hancur. Utang kita di mana-mana. Ibu harus bantu kami. Tanda tangani saja. Anggap saja ini pengorbanan seorang ibu. Ibu Sekar menatap wajah Kirana, berharap melihat putri manis yang pernah dikenalnya. Namun Kirana hanya memalingkan muka, menyetujui perkataan suaminya. Saat itu, ia menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju jebakan. Mobil itu mulai melaju lagi, menuju gedung tinggi dengan logo bank besar. Di dalam, bank ramai dengan orang-orang yang mengobrol, mesin penghitung uang, dan nomor-nomor yang dipanggil. Udara dingin membuat kulitnya menggigil. Tempat yang seharusnya aman kini terasa seperti medan perang. Alih-alih pergi ke layanan pelanggan, Kirana dan Baskara justru membawanya ke kasir. Seorang perempuan muda berhijab pastel dan mengenakan label nama bertuliskan, Mila, tersenyum hangat. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Mila. Ya, jawab Baskara cepat sambil menyerahkan sebuah map. Kami ingin mencairkan dana pinjaman. Ini dokumennya. Ibu Sekar melirik kertas-kertas itu. Ini bukan hanya tentang agunan. Ini adalah surat kuasa jika ia menandatangani, Kirana dan Baskara akan memiliki segalanya. Rumahnya, tanahnya, tabungannya. Semua yang telah ia dan Wisnu bangun. Kirana menyodorkan pulpen ke tangannya. Tanda tangan di sini, dan di sini saja, Bu. Tangannya membeku. Ia menggeleng perlahan, air mata menggenang di pelupuk matanya. Jangan lakukan ini, Kirana, bisiknya. Tiba-tiba, tangan Baskara mencengkeram bahunya erat-erat, kukunya menekan kulitnya. Tanda tangani, desisnya di telinganya, suaranya rendah dan tajam. Jangan ribut di sini. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun bukan bahunya yang paling sakit, melainkan hatinya. Bu Sekar menatap Mila, kasir muda itu. Mila tampak agak bingung karena melihat sesuatu yang aneh terjadi. Wajah Bu Sekar pucat, dan matanya penuh ketakutan. Sesaat, pikiran Bu Sekar bekerja sangat cepat. Ia tahu jika ia berteriak, Baskara dan Kirana akan langsung menyebutnya gila atau tua. Jika ia mencoba melawan, ia akan kalah. Ia butuh cara lain. Cara yang cerdas. Cara yang tenang. Dia menatap mata Mila lagi,
berharap Mila akan mengerti pesan diamnya, "Tolong aku." Otaknya, yang selama ini terbiasa berpikir cermat sebagai guru, mulai berputar cepat untuk menemukan ide. Ia harus mengulur waktu. Ia harus mengirimkan sinyal rahasia. Matanya beralih ke tas tangan di bahu kirinya. Di dalam tas itu, ia selalu membawa buku catatan kecil dan pena. Itu kebiasaan guru lamanya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. "Tunggu sebentar," katanya dengan suara gemetar, berpura-pura mencari sesuatu. "Di mana kacamataku?" Tulisannya terlalu kecil. Bohong. Dia tidak butuh kacamata untuk membaca, tapi dia ingin alasan untuk membuka tasnya. Baskara dan Kirana tampak tidak sabar, tetapi mereka tak mampu menghentikannya. Genggaman Baskara sedikit mengendur, memberinya ruang kecil yang ia butuhkan. Dengan tangan gemetar yang berusaha disembunyikannya, ia merogoh tasnya. Jari-jarinya menyentuh dompet, ponsel, dan botol kecil minyak obatnya. Akhirnya, ia menemukan buku catatan dan penanya. Ia membungkuk, berpura-pura mencari kacamatanya di dasar tas. Dengan begitu, Baskara dan Kirana tidak bisa melihat apa yang sebenarnya ia lakukan. Ia merobek selembar kertas kecil dengan sangat hati-hati, memastikannya tidak bersuara. Jantungnya serasa mau meledak. Di atas kertas itu, dengan tulisan berantakan karena takut, ia menulis dua kata kecil namun penuh makna. "Tolong, aku terpaksa." Dia tidak menulis nama. Dia tidak menjelaskan. Hanya teriakan minta tolong yang singkat dan putus asa. Ia melipat kertas itu sangat kecil. Sekarang tibalah bagian tersulitnya. Bagaimana memberikannya kepada Mila tanpa diketahui siapapun? Dia menegakkan tubuhnya dan pura-pura mendesah. "Oh, aku tidak menemukan kacamataku." "Sudahlah," katanya. Kirana memberinya pulpen. Bu Sekar membungkuk untuk menandatangani dokumen. Dengan tangan kanannya, ia memegang pulpen, siap menulis tanda tangan palsu. Namun, dengan tangan kirinya, ia menyelipkan kertas kecil terlipat di bawah lembar teratas dokumen. "Ini," katanya, sambil menggeser kertas-kertas itu melintasi meja ke arah Mila. Ia mendorongnya sedikit lebih jauh agar kertas itu mendarat di dekat tangan Mila. Lalu ia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Mila. Tatapannya tajam, penuh permohonan, memohon Mila untuk mengerti. Mila, yang sudah merasa ada yang tidak beres, menangkap tatapan itu. Ia sedikit mengernyit. Ketika ia mengambil dokumen-dokumen itu, jemarinya meraba kertas tersembunyi itu. Matanya sedikit terbelalak, tetapi ia tetap tenang. Seperti seorang profesional, ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Dengan gerakan cepat dan halus, ia menyembunyikan kertas kecil itu di telapak tangannya. Bu Sekar menahan napas. Baskara dan Kirana terlalu sibuk mengamati dokumen-dokumen itu, hingga tak menyadari apapun. Mereka tersenyum bangga, merasa semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Mila menatap Bu Sekar lagi. Ia mengangguk kecil, nyaris tak terlihat. Sebuah isyarat rahasia, "Saya mengerti." Kemudian, sambil tersenyum sopan, Mila menekan tombol kecil di bawah mejanya. Di balik senyumnya yang tenang, pikirannya berpacu cepat. Kertas terlipat di tangannya terasa seperti api. Ia telah dilatih untuk menghadapi penipuan, perampokan, dan pemalsuan. Namun, ini, melihat seorang ibu yang dipaksa oleh putra dan menantunya sendiri, jauh lebih menakutkan. Tatapan putus asa di mata Bu Sekar masih terbayang di benaknya. Ia harus bertindak cepat, namun hati-hati. "Baiklah, saya proses dulu, Pak, Bu," kata Mila dengan suara normalnya. Ia mengetik di keyboard, tapi sengaja bekerja lebih lambat dari biasanya. Ia membuka jendela komputer tambahan agar layarnya terlihat sibuk. "Lama banget, ya, Bu?" tanya Baskara kesal, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Ia melihat sekeliling dengan gugup, seolah takut ada yang mengawasi. "Maaf, Pak," kata Mila dengan tenang. "Sepertinya sistem kami sangat lambat hari ini. Mohon tunggu." Alasan ini selalu berhasil di bank. Sambil mengetik, tangan kiri Mila dengan hati-hati bergerak ke bawah meja. Ia menyentuh tombol darurat. Tombol ini berbeda dengan alarm perampokan yang berisik. Tombol itu senyap. Jika ia menekannya selama 3 detik, sebuah kode rahasia akan dikirimkan kepada manajer operasional dan kepala keamanan. Jarinya menekannya. Ia merasakan getaran kecil,
Konfirmasi bahwa pesan telah terkirim. Bantuan akan datang. Ia hanya perlu mengulur waktu. Pak Baskara, bisakah Anda memeriksa nomor ID di halaman 3? Satu digit sepertinya kurang jelas, katanya sambil menyodorkan kertas itu ke arahnya. Baskara mengerang kesal, tetapi membungkuk untuk memeriksa. Kirana pun ikut membungkuk. Perhatian mereka teralih. Mila segera membuka kertas kecil di bawah meja. Tulisan itu menatapnya, "Kumohon." Aku terpaksa, huruf-hurufnya bergetar, seperti jeritan yang tertahan di atas kertas. Dada Mila sesak. Ini nyata. Ia melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku. Lalu ia tersenyum seperti kasir pada umumnya, menunggu langkah selanjutnya. 5 menit terasa seperti 1 jam. Baskara mengetuk-ngetukkan kakinya dengan tidak sabar. Kirana mencoba tersenyum, tetapi bibirnya berkedut gugup. Bu Sekar terdiam, jantungnya berdebar kencang, berharap kasir muda yang hampir tak dikenalnya itu bisa menyelamatkannya. Lalu itu terjadi. Seorang pria parubaya jangkung berjas abu-abu berjalan dengan tenang ke meja mereka. Papan namanya bertuliskan Darmawan, Operational Manager. 2 penjaga keamanan yang kuat mengikutinya. "Selamat siang, Pak, Bu," sapa Pak Darmawan dengan suara berat dan tenang. Ia menatap Baskara dan Kirana, lalu menatap Bu Sekar. Baskara segera berdiri. "Ada apa?" "Kami sibuk. Transaksi kami belum selesai," teriaknya. Pak Darmawan tersenyum sopan. "Itulah alasan saya di sini. Ada beberapa pemeriksaan keamanan yang harus kita ikuti. Tidak akan lama." Ia memberi isyarat kecil kepada seorang penjaga di dekat pintu. Penjaga itu berjalan ke panel kontrol dan menekan sebuah tombol. Klik. Pintu kaca tebal di pintu masuk terkunci dengan suara keras. Semua orang di bank menoleh kaget. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Senyum Baskara dan Kirana membeku. Wajah mereka memucat. Panik terpancar di mata mereka. "Kenapa pintunya terkunci?" tanya Kirana dengan suara bergetar. "Hanya sementara, Bu. Demi keamanan," kata Pak Darmawan tegas. "Sekarang, silakan ikut saya ke kantor. Kita perlu membereskan beberapa hal." Kedua penjaga itu berdiri lebih dekat, menghalangi jalan keluar. Baskara dan Kirana terjebak. Bagi mereka, bunyi kunci itu adalah awal dari mimpi buruk. Namun bagi Bu Sekar, itu adalah suara termanis yang pernah didengarnya. Ia mengembuskan napas yang sedari tadi ditahannya, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia merasakan harapan. Mereka diantar ke kantor Pak Darmawan. Perjalanan singkat itu terasa seperti parade yang memalukan. Semua orang menatap. Orang-orang berbisik-bisik. Wajah Kirana memerah. Baskara berusaha terlihat bangga, tetapi kesombongannya tampak lemah. Di dalam kantor, dindingnya terbuat dari kayu gelap, karpetnya lembut, dan sebuah meja jati besar berdiri di tengahnya. Ruangan itu sunyi. "Please sit down," Saidemer Darmawan. Sebelum Bu Sekar sempat duduk, Baskara meledak. "Apa-apaan ini? Kalian tidak bisa mengurung kami seperti ini. Ini ilegal. Aku akan menuntut bank ini. Kalian akan dipecat, Darmawan," teriaknya sambil menunjuk. Pak Darmawan duduk dengan tenang. "Pak, kami hanya mengikuti prosedur. Kami mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Sudah menjadi kewajiban kami untuk melindungi pelanggan kami." Amarah Baskara tak mempan. Kirana segera mengubah taktik. Ia bergegas menghampiri ibunya dan memeluknya. Air mata mengalir deras. "Pak, tolong, isaknya. Ini pasti salah paham. Ibu saya, dia sedang tidak sehat. Terkadang dia jadi bingung, pelupa. Mungkin dia stres. Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya ingin menjaga masa depan kami." Ia menyeka air matanya dan menatap Pak Darmawan dengan tatapan polos. "Kadang ibu saya terkena demensia. Pak, tolong jangan salahkan dia." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau bagi Bu Sekar. Putrinya sendiri yang menyebutnya pikun, di depan orang asing. Bukan amarah yang ia rasakan, melainkan kekosongan. Ia menatap wajah Kirana yang menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang menatap orang asing. Ia tak melawan. Ia tak bicara. Ia hanya duduk diam, membiarkan kebohongan kejam itu menggantung di udara. Keheningan di ruangan itu lebih berat daripada jeritan.
Pak Darmawan membiarkan isak tangis Kirana bergema sejenak. Ia mendengarkan dengan wajah tenang yang tak terbaca. Setelah Kirana tenang, ia mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan tangannya di atas meja. Saya khawatir, katanya datar, jika memang kesehatan Nyonya Sekar menurun. Kata-katanya terdengar sopan, tetapi jelas dia sama sekali tidak mempercayai cerita Kirana. Di cabang Bank Bakmila, para pekerja sangat cermat dan teliti. Salah satu dari mereka menyadari sesuatu yang aneh. Ia segera memberitahu bosnya, Pak Darmawan. Kemudian, bosnya memberinya selembar kertas kecil. Kertas itu kusut dan rapuh, tetapi tulisan tangan Bu Sekar di atasnya tampak jelas dan berkilau di bawah cahaya. Catatan itu mengatakan, "Tolong, aku dipaksa." Ketika Kirana melihatnya, wajahnya memucat, seputih kertas. Ia langsung berhenti menangis. Baskara, yang tadinya berdiri tegap dan angkuh, tampak seperti baru saja ditinju. Ia menatap kertas itu, lalu Bu Sekar, lalu kembali menatap kertas itu. "Bukan apa-apa," jawab Kirana cepat, suaranya bergetar. "Ibuku cuma bercanda. Cuma iseng." Namun, Pak Darmawan mengangkat alisnya. Ia tak percaya. "Mungkin ada penjelasan lain," katanya tenang. Lalu ia memutar layar komputernya yang besar agar semua orang bisa melihatnya. Ia mengklik mouse beberapa kali, dan tiba-tiba sebuah rekaman CCTV mulai diputar. Rekaman itu berasal dari kamera di atas meja kasir nomor 4. Videonya jernih, memperlihatkan semua yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Orang-orang di ruangan itu bisa melihat diri mereka sendiri dalam video. Kirana menyerahkan pulpen, Bu Sekar ragu-ragu, dan Baskara menyentuh bahunya. Video diperbesar. Semua orang bisa melihat bagaimana Baskara menekan bahu Bu Sekar dengan keras, membuatnya tersentak dan meringis kesakitan. Meskipun tidak ada suara, gambar itu menunjukkan semuanya dengan jelas. Ini bukan tindakan menantu yang baik hati. Ini bukti nyata adanya intimidasi. Dalam video itu juga terlihat Ibu Sekar diam-diam menuliskan catatan itu dan menyelipkannya ke dalam kertas. Ketika video berakhir, ruangan menjadi sangat hening. Tak seorang pun bisa berkata apa-apa. Tak ada lagi kebohongan yang bisa diutarakan. Teknologi telah mengungkap kebenaran. Baskara jatuh ke kursinya dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Semua harga dirinya lenyap. Kirana hanya menatap monitor gelap itu, mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Semua yang mereka coba sembunyikan runtuh dalam hitungan detik. Pak Darmawan bersandar di kursinya. Wajahnya tenang, tetapi tatapannya kini sangat serius. "Sesuai aturan kami," ujarnya tegas, "setiap kali ada bukti kekerasan, penipuan, atau intimidasi terhadap pelanggan kami, terutama yang lanjut usia, kami harus melindungi mereka dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Ini bukan lagi sekadar masalah bank. Ini kasus kriminal." Kata pidana pukul Kirana seperti tamparan. Ia terlonjak. "Jangan, Pak, jangan panggil polisi," pintanya. Suaranya kini terdengar ketakutan, benar-benar ketakutan. "Tolong, ini hanya kesalahpahaman keluarga. Kita bisa memperbaikinya sendiri. Jangan laporkan. Hidup kita akan hancur." Tinggalkan hati di komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Namun Baskara tak berkata apa-apa. Ia duduk diam, tampak hampa, seolah jiwanya telah hilang. Ia tahu itu sia-sia. "Maaf, Bu," kata Pak Darmawan, menggelengkan kepalanya perlahan namun tegas. "Ini tidak bisa dinegosiasikan. Ini demi melindungi Bu Sekar dan menjaga kejujuran bank kami." Dengan tenang ia mengambil telepon di mejanya dan menekan sebuah nomor. Kirana dan Baskara menatap telepon itu seolah-olah ada ular berbisa yang siap menggigit mereka. "Selamat siang," sapa Pak Darmawan sopan. "Saya Darmawan, manajer operasional Bank Cipta Niaga Cabang Utama. Saya ingin melaporkan kasus pemaksaan dan penipuan di sini. Korban aman bersama saya. Para tersangka juga ada di sini. Silakan datang segera." Ia meletakkan kembali ponselnya dengan bunyi klik pelan. Namun, bunyinya seperti hakim yang memukul palu. Putusan sudah final. Semuanya sudah berakhir. Bu Sekar, yang sedari tadi terdiam, akhirnya mengalihkan pandangannya. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela besar.
Dari lantai 10, ia melihat hiruk-pikuk kota di bawah. Mobil-mobil berderet bagai semut kecil, orang-orang berjalan cepat, masing-masing dengan kehidupannya sendiri. Dunia di luar terus berputar, tak peduli dengan hatinya yang hancur. Ia merasakan gelombang kelegaan. Ia aman. Uangnya aman. Namun, di balik kelegaan itu tersimpan kesedihan yang mendalam. Ia telah memenangkan pertempuran ini, tetapi ia telah kehilangan putrinya. Mungkin selamanya. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya yang keriput. Bukan karena takut, melainkan karena duka. Malam harinya, perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Ibu Sekar tidak berada di dalam SUV mewah bersama keluarganya, melainkan di kursi belakang mobil patroli polisi. Seorang polisi wanita muda yang ramah duduk di sampingnya, memberinya kenyamanan dengan tatapan matanya. Polisi di depan mengemudi dengan tenang. Sirene mati. Hanya lampu biru yang berkedip pelan, menembus lalu lintas yang padat dan bersinar di antara lampu neon kota. Bagi Bu Sekar, pemandangan kota di luar tampak buram di matanya yang basah. Ia merasa seperti sedang menonton film sedih tentang hidupnya sendiri. Sesampainya di rumah, keheningan menyelimuti segalanya. Polisi membantunya masuk, memeriksa setiap ruangan dengan saksama untuk memastikan tidak ada yang bersembunyi di sana. Semuanya aman, Bu, kata petugas itu dengan lembut. Anda bisa istirahat sekarang. Mobil patroli akan berjaga di luar malam ini untuk menjaga keamanan Anda. Besok, penyidik akan datang untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Tetaplah kuat. Terima kasih, bisiknya dengan suara lelah. Ia menutup pintu di belakang mereka dan menguncinya. Bunyi kuncinya mengingatkannya pada kunci elektronik di bank sebelumnya. Tetapi kini ia sendiri yang mengunci diri. Ia sendirian di rumahnya. Keheningan terasa berat. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Kirana. Di dinding, terpajang foto wisuda Kirana, tersenyum cerah dalam balutan gaun pengantinnya, sambil memegang ijazah. Bu Sekar teringat betapa bangganya ia dan mendiang suaminya. Di meja makan, masih ada piring-piring dari kunjungan terakhir Kirana untuk sarapan. Di meja rias, sebuah bros bunga pemberian Kirana tahun lalu tergeletak dengan tenang. Apakah semua hadiah dan senyuman itu nyata? Ataukah itu topeng? Sejak kapan putrinya berhenti tulus? Sejak kapan cinta berubah menjadi keserakahan? Bu Sekar menyeduh teh dengan tangan gemetar, mencoba mengikuti rutinitasnya. Namun, tehnya terasa hampa. Ia duduk di sofa tua, memegang cangkir tetapi tidak meminumnya. Uap mengepul, lalu menghilang di udara dingin. Kekuatan yang ia miliki sepanjang hari kini lenyap. Kesedihan menghujaninya. Ia gemetar. Air mata mengalir tanpa suara di pipi dan pangkuannya. Ia menangis, bukan karena putrinya telah meninggal, melainkan karena keserakahan telah mencuri hatinya. Malam itu, di rumahnya yang aman namun sepi, Ibu Sekar membiarkan hatinya hancur. Keesokan paginya, seperti yang dijanjikan, dua penyidik tiba. Salah satunya adalah Inspektur Binsar, seorang pria Batak berwajah tegas dan bermata tajam. Yang lainnya adalah Polwan Darini, wanita yang sama yang menghiburnya tadi malam. Mereka mengenakan pakaian sipil agar tetangga tidak bergosip. Mereka duduk bersamanya di ruang tamu yang sama tempat ia menangis tadi malam. Darini menawarkan segelas air. Inspektur Binsar berkata dengan lembut, "Selamat pagi, Bu. Saya turut berduka cita atas kejadian kemarin. Kami di sini untuk mencatat semuanya. Mohon ceritakan apa yang terjadi, dengan kata-kata Anda sendiri." Meski suaranya serak, Bu Sekar menceritakan semuanya. Mulai dari panggilan telepon Kirana yang aneh, perjalanan mobil yang menegangkan, hingga momen menegangkan di meja kasir. Ia menceritakannya dengan gamblang, layaknya guru yang sedang memberi pelajaran, tanpa menyembunyikan apapun. Setelah selesai, Inspektur Binsar mendesah. "Apa yang Anda katakan cocok dengan semua bukti, CCTV, staf bank, dan pemeriksaan kami terhadap Kirana dan Baskara tadi malam." Lalu wajahnya berubah serius. "Kami menemukan hal lain. Baskara bukan hanya kurang beruntung dalam bisnis. Dia punya utang besar. Bukan untuk pekerjaan, tapi untuk kemewahan. Dia sudah menghabiskan 3 kartu kredit platinum. Dia membeli SUV mewah tapi tidak bisa membayar cicilannya. Dan yang terburuk, dia meminjam dari rentenir ilegal. Dengan suku bunga yang sangat tinggi,
Utangnya membengkak hingga ratusan juta dengan cepat. Para penagih utang mengancamnya setiap hari. Ibu Sekar merasa mual mendengar hal itu. Rencana mereka di bank adalah upaya terakhirnya yang putus asa, lanjut inspektur itu. Kemudian peran Kirana terungkap. Awalnya, Bu Sekar berharap Kirana telah ditipu. Tapi ternyata tidak. Darini menjelaskan dengan lembut, Kirana tahu tentang utang-utang itu. Dia takut kehilangan kehidupan nyamannya, jadi dia setuju untuk membujukmu. Dia membantu Baskara merencanakannya. Dia yakin kamu akan menyerah. Kebenaran itu lebih menyakitkan daripada apapun. Setelah para petugas pergi, Ibu Sekar duduk diam. Semalam ia menangis pilu. Kini kekecewaan memenuhi hatinya. Itu bukan sekadar kesalahan lagi. Itu adalah kejahatan yang direncanakan dan dilakukan oleh putrinya sendiri. Tangannya gemetar saat ia mengangkat telepon. Ia mencari nomor Pak Suroso, sahabat lama sekaligus pengacara kepercayaan mendiang suaminya. Meneleponnya berarti mengakui bahwa keluarganya telah hancur. Namun ia tahu ia tak sanggup menghadapi badai ini sendirian lagi. Setelah 3 kali dering, suara lembut dan ramah terdengar di telepon. Halo, Sekar. Apa? Kamu meneleponku? Jarang sekali. Ketika Bu Sekar mendengar suara itu, seluruh dinding hatinya hancur. Ia tak kuasa menahan diri lagi. Ia menceritakan semuanya sambil terisak dan menangis. Di ujung telepon, Pak Suroso mendengarkan dengan tenang. Ia tak pernah menyela. Ia hanya sesekali berbicara pelan untuk menunjukkan bahwa ia mengerti. Kamu di rumah sekarang, jangan pergi kemanapun, kata Pak Suroso dengan ramah. Setelah selesai bercerita, 1 jam kemudian, Pak Suroso sudah duduk di ruang tamunya. Secangkir teh hangat tersaji di hadapannya. Usianya sudah 70-an, tubuhnya tampak lemah, tetapi sorot matanya masih tajam dan penuh kebijaksanaan. Ini pukulan yang sangat berat, El, katanya setelah mendengar semuanya langsung. Sangat berat. Aku tahu kau tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Bisik Bu Sekar. Sebagian dirinya ingin memaafkan putrinya, Kirana. Ia ingin membatalkan laporan polisi dan membawa putrinya pulang. Namun, sebagian dirinya tahu itu akan menjadi kesalahan besar. Pak Suroso mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan tegas namun ramah. Sekar, dengarkan aku. Kasih sayang seorang ibu tak terbatas. Aku tahu itu. Tapi hukum harus punya batasan yang jelas. Kalau kamu membatalkan laporan ini sekarang, kamu bilang ke mereka bahwa tindakan mereka tidak ada konsekuensinya. Mereka pasti akan mengulanginya lagi, mungkin lebih cerdik dan lebih buruk lagi. Perkataannya menamparnya bagai tamparan, karena dia tahu itu benar. Saat ini, Anda harus memisahkan peran Anda sebagai seorang ibu dan peran Anda sebagai korban kejahatan. Lanjutnya, sebagai korban, Anda harus melindungi diri sendiri. Saya sarankan 2 hal. Pertama, jangan pernah membatalkan laporan polisi. Apapun yang mereka katakan nanti, biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ibu Sekar mengangguk perlahan. Kedua, kata Pak Suroso, kini lebih serius. Insiden di bank kemarin baru permulaan. Saya curiga mereka sudah lama diam-diam mencuri uang Anda. Kita perlu memeriksa semua rekening dan transaksi Anda selama setahun terakhir. Kita perlu melihat seberapa parah masalah ini. Nasihat ini membuat Bu Sekar merasa sedikit lebih kuat. Untuk pertama kalinya, ia melihat rencana yang jelas. Ini bukan lagi tentang meratapi nasibnya, tetapi tentang mengambil kendali lagi. Baik, Pak, katanya, suaranya lebih tenang. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Pak Suroso tersenyum kecil. Bagus. Itulah wanita tangguh yang kukenal, istri temanku, Wisnu. Seminggu berlalu dalam keheningan yang menyakitkan. Bu Sekar berusaha tetap sibuk, membersihkan rumah dan merawat kebunnya. Namun, pikirannya selalu tertuju pada Kirana dan Baskara, yang kini dipenjara. Seperti yang dijanjikan, Tuan Suroso mulai bekerja dengan seorang akuntan forensik untuk melacak keuangannya. Suatu sore, seorang kurir membawa sebuah amplop coklat besar. Pengirimnya adalah sebuah firma hukum yang tak dikenalnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat surat resmi dari pengacara Kirana, dan juga surat tulisan tangan pribadi dari Kirana sendiri.
Tulisan tangan Kirana rapi dan indah. Dulu Buskar bangga, tapi sekarang malah menyakiti hatinya. Ia pun mulai membaca. Ibu tercinta, maafkan Kirana. Tolong maafkan aku. Saat menulis ini, air mataku tak henti-hentinya. Tempat ini dingin dan asing. Aku hanya memikirkanmu. Aku tahu aku salah, tapi Bu, percayalah, ini bukan sepenuhnya ideku. Baskaralah yang merencanakan semuanya. Dia terus bilang itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalahnya. Dia bilang ini demi kebaikan kita, demi masa depan cucu-cucumu. Aku dibutakan oleh cintaku padanya. Bu, tolong batalkan laporannya. Jangan biarkan aku membusuk di sini. Ingat waktu aku jatuh dari sepeda dan lututku berdarah? Ibu memelukku dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Peluk aku lagi, Bu. Katakan semuanya akan baik-baik saja. Aku janji akan baik-baik saja. Aku bahkan akan menceraikan Baskara kalau itu maumu. Kumohon, sekali ini saja. Ibu, kau adalah malaikat pelindungku. Putri Anda, Kirana. Bu Sekar membaca surat itu 3 kali. Setiap kata ditulis dengan cermat untuk menyentuh hatinya sebagai seorang ibu. Surat itu penuh penyesalan, tetapi juga melimpahkan semua kesalahan kepada Baskara. Seperti yang telah diperingatkan Pak Suroso, surat itu tidak menunjukkan pemahaman yang sebenarnya atas kesalahan Kirana. Surat itu hanya tentang menyelamatkan dirinya sendiri. Alih-alih melembutkan hatinya, surat itu justru menguatkan hati Bu Sekar. Ia melipatnya perlahan. Rasa kasihan yang ia rasakan lenyap, tergantikan oleh kejelasan yang menyakitkan. Putrinya masih belum belajar. Ia masih berusaha memanipulasi ibunya, bahkan dari penjara. Malam itu, Bu Sekar tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, cahaya bulan masuk melalui jendela. Surat Kirana tergeletak di atas meja, seperti bom waktu yang siap meledak. Dia membayangkan 2 jalan di depannya. Jalur pertama, cara mudahnya. Ia bisa membatalkan laporan polisi. Kirana akan bebas dan mungkin menangis dalam pelukannya. Untuk sesaat, semuanya akan terasa normal kembali. Namun, di balik ini, akan ada bahaya. Kirana tidak akan pernah mau bertanggung jawab. Ia akan selalu menyalahkan Baskara. Dan Bu Sekar akan hidup dalam ketakutan, menunggu masalah yang sama terulang kembali. Jalur kedua dengan cara yang sulit. Ia bisa saja membiarkan hukum terus berjalan. Ini berarti nama putrinya akan muncul di berita. Ia akan diadili, dan mungkin ia akan dipenjara. Itu akan membawa rasa malu, sakit, dan air mata yang tak berkesudahan. Tapi mungkin saja, inilah satu-satunya cara Kirana bisa benar-benar berubah. Bu Sekar menyadari kenyataan pahit. Terkadang cinta terbesar yang bisa ditunjukkan seorang ibu bukanlah memeluk dan melindungi, melainkan membiarkan anaknya merasakan sakitnya kesalahannya sendiri. Ini bukan balas dendam. Ini obat terkeras yang harus ia berikan. Dengan berat hati namun pikiran jernih, ia meraih ponselnya. Kali ini, tangannya tak gemetar. Pak Suroso, maaf menelepon Anda terlambat, katanya dengan tenang ketika dijawab. Saya sudah membaca surat Kirana. Keputusan saya sudah final. Kita akan melanjutkan prosesnya. Saya siap bersaksi di pengadilan. Malam itu, ia berhenti memandang dirinya sebagai korban. Ia menjadi seorang ibu yang rela berkorban paling berat, melepaskan kebahagiaan sesaat demi keselamatan sejati putrinya. 6 bulan kemudian, Ibu Sekar berjalan di lorong-lorong dingin pengadilan negeri. Dinding dan pilar-pilar tinggi terasa megah dan serius. Begitu berbeda dengan rasa sakit yang ia pendam sendiri. Di sampingnya berdiri Pak Suroso, tegap seperti biasa. Ruang sidang penuh sesak. Para wartawan duduk di belakang dengan kamera dan buku catatan. Semua orang penasaran dengan ibu yang melaporkan putri dan menantunya sendiri atas tuduhan penipuan. Bu Sekar mengabaikan tatapan mereka dan duduk tegak, menatap kursi hakim yang kosong. Jantungnya berdebar kencang. Pintu terbuka. Para penjaga membawa Baskara dan Kirana masuk. Mereka tampak sangat berbeda. Setelah berbulan-bulan di penjara, penampilan mereka yang menawan telah sirna. Baskara tampak lebih kurus. Wajahnya yang angkuh kini kusam dan kosong. Kirana semakin berubah. Wajahnya pucat, tanpa riasan. Rambutnya yang dulu sempurna kini diikat berantakan.
Ia berjalan dengan kepala tertunduk, terlalu malu untuk melihat ke atas. Saat persidangan dimulai, rasanya seperti dunia yang berbeda. Jaksa berbicara dengan nada tegas, menyampaikan fakta-fakta, ancaman, tekanan, dan upaya penipuan. Pengacara pembela Baskara mencoba mengatakan bahwa ia hanya melakukan kesalahan karena utang. Pengacara Kirana mencoba menggambarkannya sebagai istri yang polos dan hanya menuruti suaminya. Namun Ibu Sekar tahu itu tidak benar. Selama persidangan, ia tak sekalipun menatap mata putrinya. Meskipun ia bisa merasakan Kirana menatapnya dengan putus asa. Ia harus tetap tegar. Saksi, Sekar binti Wisnu, silakan maju, panggil petugas itu. Ruang sidang menjadi hening. Dengan bantuan Pak Suroso, Ibu Sekar berdiri dan berjalan menuju kursi saksi. Setiap langkah terasa berat, seolah berjalan di atas pecahan kaca kenangan keluarganya. Semua mata tertuju padanya. Dia bersumpah di bawah sumpah untuk hanya mengatakan kebenaran. Jaksa memintanya untuk menceritakan kembali apa yang terjadi. Ia menjawab dengan tenang, seperti seorang guru yang sedang menjelaskan di kelas. Suaranya tenang, tidak penuh amarah, tidak penuh dendam, hanya kebenaran. Ia menceritakan tentang panggilan telepon Kirana, tekanan di dalam mobil, cengkeraman yang menyakitkan di bahunya, dan selembar kertas yang dipaksa ia tanda tangani. Kemudian, jaksa menunjukkan hasil audit keuangan yang telah disiapkan oleh tim Pak Suroso. Nyonya Sekar, selain kejadian di bank, apakah ada transaksi mencurigakan sebelumnya? Tanya jaksa. Ya, jawabnya sambil mengeluarkan buku catatan kecil. 2 tahun terakhir ini, ada banyak transfer kecil dari rekening saya ke rekening putri saya, di luar jatah uang sakunya. Dia selalu bilang itu untuk keperluan mendadak atau urusan bisnis. Tapi totalnya puluhan juta. Saya baru sadar setelah audit. Bukti ini merupakan pukulan telak bagi pembelaan Kirana. Bukti ini menunjukkan pola panjang di mana ia menerima uang sedikit demi sedikit. Bagian tersulit dari persidangan adalah ketika pengacara Kirana mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sekar. Pengacara muda itu ingin membuatnya tampak seperti dia tidak mengatakan kebenaran. Nyonya Sekar, Anda sangat mencintai putri Anda, bukan? Tanya pengacara itu. Tentu saja, jawab Ibu Sekar. Lalu bukankah wajar jika seorang anak perempuan meminta bantuan ibunya ketika ia dalam kesulitan? Meminta bantuan itu wajar, kata Bu Sekar tegas. Tapi memaksa, menakut-nakuti, dan menipu itu tidak wajar. Matanya tajam dan kuat. Karena Anda sudah tidak muda lagi, lanjut pengacara itu. Mungkin Anda salah paham. Mungkin Anda hanya lelah hari itu dan merasa stres. Mungkin putri Anda hanya bersemangat, tidak takut. Seluruh ruang sidang menjadi hening. Semua orang menunggu jawaban Bu Sekar. Pertanyaan itu kedengarannya sopan, tetapi sebenarnya itu merupakan penghinaan. Ibu Sekar menarik napas dalam-dalam. Pak, katanya tenang namun penuh tekad. Saya mungkin sudah tua, tetapi ingatan saya masih tajam. Saya bekerja selama 35 tahun sebagai guru, mengajar anak-anak untuk membedakan fakta dan fiksi. Dan saya bisa katakan ini, rasa sakit di bahu saya adalah fakta. Ketakutan di hati saya adalah fakta. Dan pengkhianatan yang saya rasakan sekarang juga fakta. Pengacara itu terdiam. Jaksa berdiri dan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Nyonya Sekar, bagaimana perasaan Anda tentang putri Anda yang duduk di kursi terdakwa saat ini? Untuk pertama kalinya di ruang sidang, Ibu Sekar menatap Kirana. Tatapan mereka bertemu. Mata Kirana menunjukkan ketakutan dan penyesalan. Mata Bu Sekar berkaca-kaca, tetapi ia menahannya. Aku sangat mencintai putriku, katanya. Suaranya sedikit bergetar, tetapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Dan karena aku mencintainya, aku berdiri di sini hari ini. Terkadang cinta sejati itu menyakitkan. Aku berharap ketika putriku menghadapi akibat dari perbuatannya, suatu hari nanti aku bisa bertemu Kirana yang dulu ku kenal. Kirana yang bukan orang asing yang duduk di kursi itu. Kesaksiannya berakhir. Ruangan itu hening. Kemudian terdengar suara tangisan dari kursi terdakwa. Kirana lah yang menangis terseduh-seduh. Beberapa minggu kemudian, hari putusan pun tiba. Ibu Sekar duduk di kursi yang sama, jantungnya berdebar kencang. Ruangan itu terasa berat karena penantian. Para juri masuk. Semua orang berdiri. Hakim ketua,
seorang perempuan paruh baya yang serius, membacakan putusan dengan perlahan. Ia menjelaskan semua bukti, saksi, dan argumen. Ia mengatakan pengadilan harus adil dan tidak boleh hanya mengikuti perasaan. Terdakwa Baskara, kata hakim, bersalah atas percobaan penipuan dan penggunaan kekerasan. Ia adalah pemimpin rencana ini. Pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Baskara tak menunjukkan perasaan apapun. Ia hanya duduk, tenang dan diam. Lalu hakim menatap Kirana. Nyonya Sekar merasakan jantungnya berdenyut nyeri. Terdakwa Kirana, lanjut hakim, bersalah karena membantu dalam upaya penipuan tersebut. Pengadilan tahu ia dipengaruhi oleh suaminya. Namun Kirana tetap menyetujui rencana tersebut. Ia bisa saja menolak, tetapi ia tidak melakukannya. Pengadilan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Hakim mengetuk palu 3 kali bang. 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 Kasusnya sudah selesai. Kirana jatuh ke kursinya. Ia menangis sekeras-kerasnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Para penjaga harus membantunya berdiri dan membawanya keluar. Bu Sekar memejamkan mata. Setetes air mata mengalir di pipinya. Tak ada kegembiraan, tak ada kemenangan. Hanya kesedihan. Ia telah mengatakan yang sebenarnya, tetapi kebenaran itu menyakitkan. Tuan Suroso, sahabatnya, menepuk bahunya dengan lembut. Pertarungan di ruang sidang telah usai, tetapi penyembuhannya memerlukan waktu lama. Setahun kemudian, kehidupan telah berubah. Bu Sekar menjual rumah besarnya yang penuh kenangan sedih. Ia membeli rumah yang lebih kecil di lingkungan yang tenang, seperti yang disarankan Pak Suroso. Suatu hari, setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini dihindarinya. Dia pergi mengunjungi Kirana di penjara. Ruang kunjungan tampak kelabu dan muram. Dindingnya polos, jeruji besinya kokoh, dan para tahanan lainnya tampak lelah. Bu Sekar duduk di kursi plastik, menunggu. Jantungnya berdebar kencang. Lalu Kirana masuk, mengenakan seragam penjara biru. Seorang penjaga berjalan di sampingnya. Kirana tampak begitu berbeda. Ia bukan lagi wanita glamor seperti dulu. Rambutnya pendek, wajahnya tanpa riasan, dan tubuhnya lebih kurus. Namun di matanya, Bu Sekar melihat sesuatu yang baru, kejujuran. Mereka duduk berhadapan satu sama lain dengan meja kayu di antaranya. Awalnya mereka diam. Rasanya canggung. Apa kabar, Bu? Tanya Kirana lembut. Aku baik-baik saja. Nak, kata Bu Sekar. Rumah baruku memang kecil tapi tenang. Aku menanam mawar lagi. Mereka mengobrol tentang hal-hal sederhana. Cuaca, taman, kelompok jahit Kirana di penjara. Mereka tidak membicarakan luka di antara mereka. Lalu, saat mereka berbincang tentang menjahit, Kirana berhenti. Air mata memenuhi matanya. Bu, katanya dengan suara gemetar, maafkan aku. Kali ini, kata-katanya terasa nyata. Tidak seperti sebelumnya. Katanya, maafkan aku, Bu. Maafkan aku atas keserakahanku, kebodohanku, dan atas semua rasa sakit yang telah kutimpakan padamu. Ibu benar, Bu. Seharusnya aku tidak melakukan apa yang kulakukan. Dada Bu Sekar terasa sesak. Inilah kata-kata yang selama ini ia tunggu-tunggu. Ia mengulurkan tangannya yang keriput ke seberang meja dan menggenggam tangan putrinya yang kasar. Ia menggenggamnya erat-erat. Belajarlah dengan baik di sini, anakku, bisiknya. Semangatlah. Aku akan menunggumu di luar. Memang belum pengampunan penuh, tapi itu sebuah janji. Janji akan kesempatan kedua. Di tempat yang menyedihkan itu, janji itu sudah cukup. 6 bulan kemudian, Bu Sekar duduk di teras rumah barunya. Ia minum teh sambil memandangi kebunnya. Mawar yang ia tanam setahun lalu kini mekar indah di bawah sinar matahari sore. Hidupnya memiliki ritme baru. Ia bergabung dengan kelompok membaca di perpustakaan. Ia menemukan kembali kegembiraan dalam cerita, seperti saat ia menjadi guru. Ia juga menjadi sukarlawan di panti asuhan 2 kali seminggu, membacakan cerita untuk anak-anak. Hatinya perlahan pulih. Kekosongan itu diisi dengan tujuan-tujuan baru. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya seorang ibu, ia juga seseorang yang dapat menolong orang lain. Suatu sore, tukang pos membawakan sepucuk surat untuknya.
Surat itu dari Kirana. Kini, Kirana sering mengirim surat. Surat-surat itu bukan lagi tentang tuntutan atau kesedihan. Surat-surat itu berisi buku-buku yang ia baca, keterampilan yang ia pelajari, dan hari-harinya yang sederhana. Surat ini berisi sesuatu yang penting. Pembebasan bersyarat Kirana telah disetujui. Ia akan dibebaskan bulan depan. Bu Sekar melipat surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di atas meja. Ia memandangi matahari terbenam yang berwarna jingga dan keemasan. Masa depan takkan mudah. Kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali. Luka akan selalu meninggalkan bekas. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa damai saat memikirkan masa depan. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya dan menjadi lebih kuat. Bukan tanpa rasa sakit, melainkan lebih kuat. Ia menyesap tehnya. Taman itu sunyi, mawar-mawarnya berseri-seri. Ia menemukan harapan lagi. Harapan bahwa, dengan kesabaran dan cinta sejati, bahkan mawar yang layu pun dapat mekar kembali. Itulah akhir perjuangan Ibu Sekar. Kisah ini menunjukkan bahwa terkadang kasih sayang seorang ibu berarti membuat pilihan yang sangat sulit. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Kalau kamu ada di tempat Bu Sekar, ketika Kirana pulang, apa yang akan kamu lakukan? A. Segera sambut dia kembali untuk tinggal di rumah. B. Biarkan dia hidup sendiri terlebih dahulu, untuk belajar mandiri. Tulis jawaban Anda A atau B, dan beritahu saya alasannya.